Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, masih bersemangat. Kita melanjutkan pelajaran sejarah Islam kita. Setelah yang sebelumnya kita membahas baiat pertama, sekarang kita akan membahas baiat yang kedua. Yang pertama di tahun ke-12 kenabian, kalau yang kedua di tahun ke-13 nabian, selang 1 tahun. Masih ingat apa baiat? Baiat artinya adalah sumpah setia. Kenapa baiat Aqabah? Karena baiatnya diadakan di tempat yang terletak di dekat Mina, dan disebut tempat itu adalah Aqabah. Kemudian kita bahas pada musim haji tahun ke-13 kenabian. Jadi Rasulullah memakai kesempatan di musim haji untuk berdakwah. Kenapa? Karena pada waktu itu semua orang datang ke kota Mekah dari Yatsrib khususnya juga. Nah, di sana sudah banyak yang masuk Islam. Di sini datang ke Mekah lebih dari 70 kaum muslimin dari Yatsrib. Di sini disebutkan 70, ada juga 75. Setelah terjadi dialog, kemudian akhirnya yang dialog ini rahasia. Karena kalau sampai info ini tersebar oleh dan diketahui oleh kaum kafir, maka diseranglah orang-orang yang ingin mengadakan baiat ini. Jadi ini rahasia. Jadi memegang rahasia itu juga orang-orang yang kuat saja, yang bisa, orang-orang istiqomah saja harus memegang rahasia. Jangan kita suka menyebarkan rahasia, apalagi keburukan saudara kita. Kemudian diadakanlah sepakat untuk bertemu di Aqabah, dan di sini dibahas terlebih dahulu bahwa di sini paman Nabi yaitu Abbas, dalam pertemuan di Aqabah Rasulullah ditemani Abbas bin Abdul Muthalib yang waktu itu masih dalam keadaan musyrik. Pertemuan itu diadakan sangat rahasia. Al-Abbas paman Nabi mulai menjelaskan akibatnya. Jadi akibat dari pertemuan kita ini, kata Abbas bin Abdul Muthalib, sangat beresiko. Apa resikonya? Kita harus siap menanggungnya. Kita bisa diserang oleh kaum kafir. Namun karena iman sudah menancap di hati, iman sudah tumbuh di hati orang-orang Yatsrib ini, dan akhirnya pun mereka dengan ikhlas, dengan ketulusan niat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya mereka inilah yang disebut dengan kaum Ansor, yaitu kaum yang penolong dari Rasulullah. Di sini termasuk juga yang dari kaum Khazraj, dari Aus, semua yang mereka awalnya berseteru, semua bergabung demi Rasulullah, demi agama tauhid, yaitu agama Islam. Apa saja isi dari perjanjiannya itu, apa saja ya isinya? Nah, isinya itu yang pertama adalah sami'na wa ata'na, mendengarkan, taat kepada Nabi. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan, memerintahkan untuk yang baik dan melarang pada yang buruk. Ini diadakan ketika sudah tahun ke-13 kenabian. Pada waktu itu ada kaum muslimin dibunuh, belum boleh dilawan, tapi sekarang sudah ada perjanjiannya untuk siap melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian apalagi isi-isinya berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Nah, ini orang-orang yang beriman saja yang bisa infaknya, bukan cuma saat mudah, juga saat sulit. Kemudian istiqomah di jalan Allah dan selalu membela Rasulullah. Nah, sudahlah diadakan ini. Namun walaupun pertemuan ini rahasia, tetap ada info-info yang sampai ke telinganya kaum kafir Quraisy, dan akhirnya mereka mendatangi kemahnya orang-orang Yatsrib di Mina. Jadi di Mina itu kemah-kemah, kalau musim haji bikin kemah-kemah di Mina. Dicarilah tuh apa yang terjadi, dijawab
tidak ada terjadi sesuatu pun. Sedangkan orang-orang karena belum semuanya muslim kan, dan yang muslim semua tutup mulut. Ini adalah kewajiban karena menjaga rahasia itu juga sangat besar pahalanya. Jadi ini semuanya diam, tidak ada yang ngasih tahu. Walau demikian tetap juga rahasia, namanya rahasia, ada bocor juga. Akhirnya ketahuanlah sudah diadakan baiat Aqabah yang kedua. Wah, akhirnya dikejarlah ini orang-orang Yastrib nih, mau dibantai mungkin. Dan tapi sudah telat mereka. Akhirnya yang ketangkap satu ini, Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ketangkap, akhirnya diikatlah tali sampai lehernya. Bayangkan diikat dan diseret, insyaallah bukan cuman diikat, diseret, dipukul. Inilah perjuangan. Tapi mau nggak dia keluar dari Islam? Tidak. Perjuangan orang-orang as-sabiqunal awwalun. Akhirnya kemudian ia dibebaskan. Nah, setelah ditangkap tadi udah mau dieksekusi, namun dibebaskan karena dia dulu pernah menolong orang yang tinggal di Mekah, yaitu adalah Al-Mut'im bin Adi dan Al-Haris bin Harab. Dulu pernah mereka ditolong ketika mereka lagi lewat Yastrib. Nah, jadi kita ini siapapun harus saling menolong kalau dalam kebaikan. Jadi ketika dia dalam keadaan susah, dia ada juga atas izin Allah semuanya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita anak-anak. Jadi sekarang kota tersebut adalah kota Madinah, atau dulunya bernama kota Yastrib. Nah, jadi kota Madinah itu kotanya orang-orang penolong Nabi, kotanya kaum Ansor. Nah, jadi kalau kita ada rezeki, hendaklah kita nanti berkunjung ke kotanya. Semoga semuanya diluaskan rezekinya, bisa berkunjung ke kotanya Nabi, kota kaumnya Yastrib sekarang Madinah. Juga bisa berkunjung ke kotanya Mekah, masjid, untuk melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas salah khilaf katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.